Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juwaria sebagai dosen tetap di program studi S1 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Cirebon dengan NIDN 0404058503. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen pada penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen di Prodi Kebidanan, selain mengacu kepada Tridharma Perguruan Tinggi, tapi berperan sebagai fasilitator, motivator, sekaligus sebagai pembimbing akademik bagi mahasiswa guna menciptakan suasana akademik yang berkualitas. Izinkan saya untuk memaparkan rencana pembelajaran semester pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etika dan Hukum Kesehatan, yang disampaikan melalui metode Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Yang mana delivery adalah memberikan pengajaran secara sistematis agar mahasiswa mampu memahami dengan baik. Yang kedua, interaction, proses komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga adalah assessment, proses evaluasi pada mahasiswa dengan memberikan tugas atau penilaian lainnya untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari. Mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan merupakan mata kuliah utama pada program studi S1 Kebidanan pada semester 1 dengan kode mata kuliah SBD 101 dengan bobot 2 SKS. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menganalisis secara konseptual dan praktis tentang etika profesi, kode etik profesi, serta hukum perundang-undangan terkait dengan pelayanan kebidanan. CPMK pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang etika dan kode etik profesi bidan. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hukum dan perundang-undangan terkait pelayanan kebidanan. Ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang peran dan fungsi Majelis Pertimbangan Etik Kode Etik Profesi. Dan yang keempat, mampu memahami dan menganalisis tentang standar praktek kebidanan. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah Etika Hukum Kesehatan ini, yang pertama, pengantar etika dan hukum terkait kebidanan. Yang kedua, pengantar teori etika dan dilema etik. Ketiga, kerangka legislatif dalam kebidanan. Ketiga, prinsip-prinsip hukum dan etika yang diterapkan bidan dalam praktek sehari-hari. Yang kelima, sistem hukum di Indonesia dan badan hukum yang relevan yang mempunyai kebijakan terhadap praktek kebidanan. Yang keenam, nilai dan prinsip etika dan kode etik profesi yang memandu praktek profesional bidan. Ketujuh, inform consent dan inform refusal. Kedelapan, record keeping. Kesembilan, supervisi dan monitoring bidan. 10, isu kebidanan ditinjau dari perspektif etik dan hukum. Dan yang ke-11, isu profesional dalam perspektif hukum. Referensi yang bisa digunakan mahasiswa bisa mengakses buku etik dan hukum kesehatan yang sudah saya terbitkan ataupun dari berbagai buku sumber lainnya serta jurnal tersedia di perpustakaan maupun internet. Pembelajaran ini ditempuh selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran dengan menggunakan ceramah tanya jawab, small group discussion, dan discovery learning. Model pembelajaran dengan study center learning dengan menggunakan media PowerPoint, InFocus, alat peraga, dan SOP. Kemudian, untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini dengan pembagian bobot kehadiran 10%, tugas atau kuis 20%, penilaian UTS 30%, dan penilaian UAS 40%. Demikianlah pemaparan RPS dari mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan yang saya ampu, dan berikut adalah contoh dalam proses pembelajaran berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat ya? Sehat ya, baru bertemu lagi setelah kemarin kita melaksanakan UTS ya. Gimana UTS-nya? Bisa? Alhamdulillah bisa ya. Soal-soalnya gampang kan?
Gampang, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu untuk kelancaran kegiatan hari ini. Kita berdoa bersama. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selesai. Ya, baik. Gimana, sudah semangat lagi? Sudah. Semangat dong. Semangat? Ya, kayaknya belum ini ya, semangatnya belum lepas sekali nih. Oke, saya buka dulu deh untuk pembuka supaya lebih semangat lagi. Ada pantun? Ya, dari saya akan dibuka dengan pantun. Mudah-mudahan pantunnya nggak garing ya. Pergi ke Cirebon, makannya ketan. Cakep. Pakai sepeda ke pasar Kanoman. Cakep. Belajar etika hukum kesehatan agar profesional dalam mutu pelayanan. Oke, jadi kalau pesan dari pantun yang tadi disampaikan oleh Ibu, bahwa belajar etika hukum kesehatan ini kita supaya nanti dalam menjalankan pelayanan kebidanan itu menjadi bidan yang profesional. Alhamdulillah, bismillah, semuanya menjadi bidan nanti ya. Baik, oke, sebelum ke materi yang akan Ibu sampaikan, kita review dulu materi sebelumnya, walaupun sudah kemarin UTS, mudah-mudahan nggak lupa ya. Masih ingat kan materi yang lalu? Coba, akan Ibu cek dulu nih. Salah satu materi yang lalu ada yang berkaitan dengan materi saat ini, ya, yaitu di mana ada prinsip etika yang harus selalu kita pegang. Prinsip etika ini berlaku dalam pelayanan kebidanan. Ada yang masih ingat nggak? Prinsip etika itu apa saja? Angkat tangan. Ibu, saya. Oke, Sylvia, gimana jawabannya? Jawabannya ada autonomi, Oke. beneficent, Oke. non-malfeasant, dan justice. Oke, betul sekali. Gimana? Betul kan? Betul, ya, betul sekali bahwa di dalam prinsip etika yang harus kita pegang teguh itu yang pertama adalah autonomi. Artinya kita harus menghormati hak-hak pasien. Yang kedua adalah beneficent, kita harus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang bermanfaat bagi pasien. Kemudian yang ketiga, non-malfeasant itu artinya tidak merugikan kepada pasien. Dan yang terakhir adalah prinsip justice, yang mana justice itu menganut prinsip keadilan. Jadi adil, kita memperlakukan pasien itu semuanya sama rata, ya, dengan prinsip keadilan. Oke, itu adalah materi kemarin yang akan berkaitan dengan materi hari ini yang akan Ibu sampaikan. Ya, kita lihat untuk materi hari ini, saya coba tampilkan untuk PowerPoint-nya ya. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang informed consent dan informed refusal. Ya, informed consent dan informed refusal. Yang mana tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini diharapkan setelah Ibu memberikan materi ini kepada kalian, kalian bisa mampu memahami dan menganalisis informed consent dan informed refusal. Yang kedua, diharapkan kalian bisa mampu membuat informed consent dalam praktek pelayanan asuhan kebidanan. Jadi nanti kan ketika akan praktek di lapangan ya, ada PKL, itu pasti akan dilaksanakan namanya informed consent dan informed refusal. Jadi kalau sudah belajar ini, nanti kalian sudah bisa ya untuk menerapkannya. Oke, ada yang pernah dengar nggak apa itu informed consent? Pernah dengar nggak? Pernah. Apa tuh? Persetujuan. Oke, persetujuan. Hampir betul ya, itu sebenarnya memang orang akan menafsirkan bahwa informed consent ini adalah persetujuan. Tetapi kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang harus dilakukan sebelum adanya persetujuan kepada pasien. Ya, kita lihat, kita akan pelajari. Yang pertama, dasar daripada adanya informed consent dan informed refusal ini. Ada yang namanya prinsip dasar. Yang tadi sudah disampaikan sama Sylvia, bahwa ada prinsip dalam pelayanan kebidanan, itu ada prinsip otonomi, ada prinsip beneficent, non-malfeasant, dan justice. Itu betul. Jadi, kita ini dalam rangka menerapkan prinsip dasar ini. Makanya harus dilakukan informed consent. Yang kedua ada peraturannya, Peraturan Nasional Indonesia. Di sini ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana kita melakukan persetujuan dan memberikan informasi kepada pasien. Yang ketiga ada instrumen internasional. Ternyata bukan hanya di kita yang namanya aturan informed consent ini berlaku secara internasional. Ada dari Deklarasi Helsinki, ada dari ICD, kemudian Konvensi Hak Asasi Manusia, dan pedoman WHO. WHO kan Organisasi Kesehatan
dunia. Betul, jadi semua sudah diatur terkait dengan informed consent ini. Dan yang terakhir adalah mengenai standar kode etik profesi. Jadi diatur pula dalam kode etik bidan ini. Ya, ada kode etik bidan yang kemarin kita sudah pelajari bahwa kewajiban pemberian informasi itu penghormatan kepada keputusan pasien. Itu adalah bagian daripada informed consent, ya. Selanjutnya, sebelum kita membahas informed consent, ada istilah namanya informed choice. Ya, betul. Jadi, informed choice ini adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang dialaminya. Jadi, ada pilihan atau choice yang ini yang harus dibedakan. Tadi kita sebelumnya tadi Ibu tanyakan consent persetujuan. Tapi sebelum kepada consent harus kasih tahu choice, ya enggak? Seperti kalian kalau mau pilih-pilih dulu kan, mau beli baju, milih dulu nggak? Milih sebelum menentukan pilihan. Mana yang bagus, mana yang nyaman, itu yang dipilih. Begitupun dalam melakukan persetujuan untuk tindakan. Ada dulu choice, ya. Oke, selanjutnya tujuan daripada informed choice. Informed choice ini bertujuan mendorong supaya wanita, karena klien kita, pasien kita adalah kebanyakan wanita, ya, bisa memilih pilihan asuhannya. Jadi bukan kita yang menentukan, ya, ini adalah pasien kita yang membuat pilihan. Bagaimana peran bidan? Nah, peran bidan ini membuat asuhan manajemen asuhan kebidanan bahwa kita menjamin hak-hak wanita untuk memilih asuhan itu sesuai dengan keinginannya bisa terpenuhi. Nggak boleh kita ngojok-ngojok, Bu, nanti lahirannya begini aja, Bu, pakainya yang ini, Bu, yang paling bagus. Nggak boleh. Jadi kita harus memberikan informasi lalu pilihan kepada si ibunya, pasiennya. Lalu ada beberapa prinsip dalam informed choice. Yang pertama, yang harus diingat di dalam informed choice ini adalah informed choice itu bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan. Jadi bukan hanya sekedar ini, Bu, ada KB ini, bukan hanya sekedar itu. Tapi kasih tahu manfaat dan resikonya. Ya, apa manfaat dari pilihan A, apa manfaat dari pilihan B, begitupun dengan resiko dari pilihan yang kita tawarkan tadi. Yang kedua, informed choice ini tidak sama dengan kita bujuk, ayo sibuk, KB-nya ini aja, nggak boleh. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan kepada klien ini supaya kita dia memilih sesuai dengan keinginan kita. Walaupun secara halus, Bu, KB ini tuh bagus loh, Bu. Gitu ya, nggak boleh gitu ya, walaupun dengan secara halus. Kita hanya berkewajiban memberikan informasi seluas-luasnya yang dipahami, lalu pasien kita yang menentukan pilihannya. Oke, selanjutnya ada banyak choice di dalam pilihan di dalam asuhan kebidanan itu. Berbagai pilihan, ini hanya sebagian kecil. Yang mungkin nanti kalian temui ketika nanti dilakukan praktek di lapangan, ada beberapa choice yang bisa kita berikan. Pertama, tempat melahirkan dan kelas perawatan. Rumah sakit ada kelasnya nggak? Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, VVIP, dan seterusnya. Nah, itu boleh pasien itu memilih kelas perawatannya, tempatnya mau di mana. Berikutnya, pendamping waktu melahirkan. Boleh ditemanin suaminya, boleh ditemanin orang tuanya, ya saudaranya boleh, itu bebas. Kemudian, diet selama proses persalinan. Ya, kadang-kadang ada mungkin yang pasien A itu dia memakan bebas makanannya, dia makan daging, dia makan ikan atau apa. Kadang-kadang kita temuin ada pasien yang vegetarian, benar nggak? Dia berarti boleh dong menentukan pilihan. Dia nggak makan, dia ganti proteinnya dengan yang tadinya hewani dengan yang nabati. Jadi disesuaikan dengan pilihan dari pasien. Kemudian mobilisasi selama proses persalinan. Pernah lihat nggak orang kalau mau lahiran? Ada yang jalan, ya, ada yang sambil duduk, ada yang sambil tengah duduk dengan berbagai posisi, ada yang pakai gimbal gitu. Jadi boleh dia mobilisasi, yang penting gerak, ya, supaya kepalanya cepat turun. Lalu posisi ketika melahirkan, ada yang setengah duduk, jongkok, ya, ataupun posisi yang lain, boleh dia pilih, yang penting tidak malah menyulitkan, ya, justru harus memberikan kemudahan untuk persalinannya. Kemudian keterlibatan suami waktu bersalin. Jadi suami nemenin, kemudian ngasih minum, memberikan support, dukungan, kemudian rangsangan, ya. Lalu yang terakhir ada pemilihan alat kontrasepsi. Apa alat kontrasepsi? KB. Betul. KB ada banyak nggak? Coba yang kalian tahu ada apa aja? Ayo dipilih, banyak sekali pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu adalah hak si ibu pasien tersebut. Kita hanya memberikan informasi tentang pilihan KB-nya, baru ibu yang akan menentukan pilihannya, gitu ya. Kemudian, nah, ke materi informed consent. Sudah tadi choice, baru kita ke informed consent-nya. Informed consent ini berasal dari dua kata. Ada inform, ada consent. Inform artinya apa? Telah mendapatkan penjelasan.
Jadi, yang tadi Ibu sampaikan, kalian menjawab persetujuan, ada betulnya, karena terakhirnya adalah persetujuan. Tapi untuk mencapai persetujuan ini ada inform. Telah mendapatkan informasi, berarti kitanya harus memberikan penjelasan dulu. Nah, jadi inform consent ini proses persetujuan yang diberikan oleh individu setelah mereka mendapatkan informasi mengenai prosedur atau tindakan yang akan dilaksanakannya. Ya, jadi dijelasin dulu, jangan sampai pasiennya kaget mau diberikan apa, terapi apa, gitu ya. Ini latar belakangnya. Inform consent ini tindakan medis yang merupakan penuh, karena kita melakukan tindakan medis itu penuh dengan ketidakpastian. Ya, kita nggak bisa memprediksi akan nanti seperti apa kondisi pasien, ya, karena kita bukan peramal, ya, kita ini bidan. Nah, jadi hasilnya kita tidak bisa perhitungkan secara matematik kalau untuk asuhan yang kita berikan. Lalu hampir semua tindakan medis itu ada risikonya, ya, ada efek samping, benar nggak? Contohnya tadi ada KB pil, di saat diminum ternyata mual, itu adalah efeknya. Jadi harus kita jelaskan. Tindakan medis itu tertentu diikuti juga dengan hal-hal mungkin yang pasien tidak senangi. Misal ada satu kondisi, pasien itu harus dilakukan tubektomi, steril bahasa ininya ya. Jadi ketika sudah dilakukan ini, nanti dia akan ada kemandulan karena sudah dipotong tubektominya, jadi tidak bisa hamil lagi. Kemudian semua risiko dan akibat ikutan yang tidak menyenangkan itu kan akan dirasakan oleh pasien. Ya, pasiennya yang akan merasakan sendiri. Jadi dia harus dimintain dulu persetujuan untuk dilakukan tindakan tersebut. Nah, tujuan inform consent sendiri memberikan perlindungan kepada pasien. Pasien dengan kita berikan inform consent ini merasa terlindungi. Jadi tahu, oh saya akan dilakukan tindakan apa. Dia tahu ketika ada tindakan yang tidak diperlukan, tadi tidak sesuai dengan penjelasan yang bidannya lakukan. Dia akan menilai ini supaya tindakan itu semuanya sepengetahuan dari pasien. Berikutnya, memberi perlindungan juga kepada tenaga kesehatan, kepada kita sebagai bidan. Kalau kita mau melakukan tindakan, kemudian ada inform consent, tadi yang Ibu sampaikan, ada kejadian yang mungkin tidak diharapkan, ada kegagalan, karena tidak semuanya tindakan itu bisa sesuai harapan. Ya, nah ini, jadi ada risiko-risikonya yang mungkin terjadi. Nah ini merupakan perlindungan hukum kepada kita selaku bidannya. Kemudian ada beberapa peraturan payung hukum yang mengatur mengenai inform consent. Kita lihat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 bahwa di situ menyatakan setiap tindakan pelayan kesehatan perseorangan harus dapat persetujuan. Jadi nggak bisa kalau kita tanpa persetujuan. Berikutnya, persetujuan tersebut dapat diberikan secara tertulis atau lisan, namun tertulis itu diperlukan untuk yang kegiatan invasif atau mempunyai resiko. Jadi kalau misalnya mau operasi sesar, nggak bisa, Bu, sekarang dioperasi ya, iya. Nggak bisa cukup dengan kayak gitu. Jadi perlu adanya yang tertulis. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Tindakan apa yang mempunyai risiko tinggi ya harus dengan tertulis. Nah, ada nggak pengecualian? Ada. Pengecualian ini kalau misalnya ada kasus gawat darurat, misalnya ada kecelakaan di depan rumah sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, yang kita dahulukan nolong pasiennya atau minta inform consent? Nolong. Jadi ini suatu kondisi pengecualian. Kita tolong dulu dalam kasus kegawat daruratan itu untuk tindakan kegawat daruratannya tanpa dimintai persetujuan kepada pasien. Ya, itu ya salah satu kondisinya. Kemudian peraturannya ada lagi dalam Permenkes. Di sini dalam Permenkes itu disebutkan bahwa tindakan kedokteran kesehatan yang kita berikan ini harus ada persetujuan, informasinya harus diberikan kepada pasien, dan di Permenkes malah ada sanksinya kalau kita nggak ngasih inform consent. Nah, coba kita lihat di pasal 19-nya bahwa diatur ada sanksinya loh kalau kita melakukan tindakan tanpa inform consent. Apa sanksinya? Ada teguran secara lisan, kemudian teguran secara tertulis, dan yang paling terakhir itu pencabutan izin. Ya, dapat izin praktek itu sulit ya kan? Nah, jangan sampai dilakukan pencabutan gara-gara nggak inform consent. Oke, ada manfaat daripada kita melakukan inform consent ini ada beberapa. Yang pertama, membantu kelancaran untuk tindakan. Kalau nggak ada inform consent, kita nggak bisa lakukan tindakan. Jadi, kalau ada inform consent, akan lebih efisien tindakannya. Cepat ditangani, waktu lebih efisien. Kemudian mengurangi efek samping dan komplikasi. Karena tadi sudah ditanganinya lebih cepat, lebih efisien waktu, jadi komplikasinya bisa kita minimalisir. Ya, kalau misalnya kondisi dari awal segera kita lakukan.
Kemudian mempercepat proses pemulihan, karena cepat ditindaknya, jadi penyakit penyembuhannya lebih cepat. Ya beda kan kalau misalnya ada kasus ketika hipertensi, masih awal diketahui, cepat dilakukan tindakan, akan lebih cepat untuk pulihnya. Berbeda dengan kasus yang sudah lama, baru datang, itu kan nanti lama sembuhnya. Lalu meningkatkan mutu pelayanan, karena tujuan akhir tadi ya, jadi kita harus meningkatkan mutu pelayanannya. Kalau pasiennya cepat sehat, pulih, puas kan pasiennya, meningkat juga mutu pelayanan. Terakhir, melindungi. Akhirnya kita juga ada perlindungannya, bahwa dengan informed consent ini melindungi kepada bidan ketika terjadi nanti permasalahan hukum. Pernah dengar nggak kasus-kasus yang diduga malpraktek? Nah, itu tidak semuanya betul adalah kesalahan, ya itu kan baru dugaan. Kita lihat prosesnya seperti apa SOP-nya. Ini dengan adanya informed consent ini adalah alat bukti ketika nanti ada tuntutan. Ya. Kemudian ini informasi yang harus diberikan untuk informed consent ini. Diagnosanya, kemudian sifat atau luas tindakan, manfaat daripada tindakan yang akan dilakukan, resikonya apa, ya komplikasi ketika tidak dilakukan tindakan itu apa, bisa menyebabkan apa, itu kita sebutkan. Dan yang terakhir kita juga bisa sampaikan terkait biaya. Ya, kan tidak semuanya pasien di-cover oleh BPJS ya. Kalau BPJS mungkin udah gratis, tapi kita sampaikan kalau memang pasien tersebut memerlukan biaya terkait tindakannya. Oke, selanjutnya bentuk daripada keputusan. Consent, ada bentuk-bentuknya. Yang pertama yang dinyatakan, yang kedua yang tidak dinyatakan. Kalau yang dinyatakan itu secara lisan maupun tulisan. Tadi kalau lisan kan ngomong, pasiennya bilang. Kalau tulisan ada secari kertas ya. Bagaimana kalau tidak dinyatakan? Ini tidak dinyatakan oleh pasiennya. Dia hanya melakukan tindakan gerakan yang menunjukkan jawabannya, gitu ya. Oke, selanjutnya ada resiko yang harus disampaikan. Resiko apa saja? Ada yang melekat, ada yang tidak terduga. Yang melekat ini memang yang terkait dengan resiko. Kalau dilakukan tindakan ini, maka akan terjadi ini seperti yang disampaikan tadi, yang pasien tubektomi ya. Resiko yang tidak terduga, misal kita sudah sesuai nih lakukan tindakan, ada resiko yang tidak terduga, ternyata ada shock anafilaktik, kita tidak tahu pasien tersebut misalnya ternyata ada alergi obat atau apa yang tidak kita duga sebelumnya ya. Itu. Kemudian apa bedanya? Choice dengan consent. Tadi di awal ada informed choice, kemudian ada informed consent. Jadi ini ada beberapa perbedaan. Pertama, kalau consent itu penting buat kita sebagai bidan. Karena kalau ada consent, ada persetujuan, kita bisa melakukan tindakan dan terlindung dari sisi hukum. Ya, karena sudah lakukan sesuai prosedur. Yang kedua, pilihan atau choice itu penting menurut pasien. Pasien itu kan kadang-kadang, Bu, kalau tidak dilakukan ini, bisa nggak Bu dengan cara yang lain? Ada pilihan-pilihan lain kan? Ada KB yang dia mau pilih, ada tindakan yang mau dia pilih. Itu adalah bagian dari otonomi. Ya, tadi prinsip etika yang di awal nyambung ke sini. Ada otonomi, dia boleh loh menentukan sendiri pilihannya. Itu adalah hak. Yang ketiga adalah choice, artinya alternatif lain. Jadi si pasien boleh pilih sehingga dia mana yang akan dipilih untuk yang dia sukai dari asuhannya. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau tidak tercapai consent persetujuan? Maka timbullah refusal. Nah, refusal ini adalah penolakan tindakan medis, ini pun hak pasien. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan informasinya lengkap, manfaat, tindakan yang akan dilakukan, komplikasi dan lain-lain. Tapi, pada akhirnya pasien itu menolak tindakan yang akan dilakukan. Nah, boleh nggak? Kembali lagi, ini adalah hak pasien, gitu ya. Jadi penolakan tindakan medik ini pada dasarnya hak seseorang untuk menentukan pilihan ya. Walaupun kita sudah jelaskan yang penting situ ya. Lalu bagaimana kalau misalnya terjadi informed refusal? Artinya setelah ada refusal, ada penolakan itu berarti segala sesuatu itu menjadi tanggung jawab pasien. Pasien datang, ini harusnya segera dioperasi. Dia nggak mau, karena operasi itu nanti takut begini. Kemudian udah akhirnya pulang paksa. Pernah dengar kan pasien gitu? Nah, jadi kalau sudah pulang paksa, kemudian terjadi sesuatu, kita tidak bisa menyalahkan kepada pelayanan yang diberikan karena dia sudah menolak. Ini adalah refusal, jadi tanggung jawab sendiri oleh pasien. Lalu penolakan tersebut tidak memutuskan hubungan antara tenaga medis dan dokter. Maksudnya ketika nanti misalnya si pasien tersebut berobat lagi, kita nggak boleh nolak. Ya, dia datang berobat lagi untuk nanti pengobatan selanjutnya. Gitu.
Oke, itu adalah, ini contoh untuk inform consent-nya, kalau yang tertulis. Jadi ada biodatanya, kemudian dia menyatakan ada setuju dan tidak setuju. Ini harus ditulis tangan oleh pasiennya, ataupun keluarga pasien jika misalnya kondisi pasien tersebut dalam kondisi tidak sadar atau di bawah umur. Lalu disebutkan di situ siapanya, suami, atau adik, ibu, saudara, dan lain-lain. Namanya, biodatanya disebutkan, lalu tujuan, perihal semua tindakan, termasuk resiko, dia sudah mendapatkan penjelasan, dan merasa telah cukup jelas. Jadi di sini bahwa informasinya sudah dijelaskan dengan jelas, dan mengerti sepenuhnya, kemudian memilih persetujuan. Itu ditandatanganin oleh pasien maupun oleh tenaga medisnya. Itu untuk materi kita hari ini, ya, untuk materi inform consent, ya. Gimana? Masih bingung apa sudah jelas? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu izin bertanya, Oh, boleh. Ya, Santia, boleh. Silakan, apa pertanyaannya? bagaimana inform consent yang tidak dinyatakan dan dalam pemeriksaan apa aja? Apakah beda dengan yang dinyatakan secara lisan? Oke. Dinyatakan secara lisan. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Tadi di awal Ibu bilang ya, ada yang dinyatakan, tidak dinyatakan. Gimana Bu kalau yang tidak dinyatakan itu? Sama nggak dengan yang dinyatakan? Kalau yang dinyatakan kan tadi ada lisan, ada tulisan. Ini contoh yang tulisan. Kalau yang tidak dinyatakan itu misalnya gini. Santia sebagai bidan yang bertugas di rumah sakit datang. Kemudian ke pasien mau melakukan tensi. Misalnya, Bu, saya akan tensi Ibu ya. Tekanan darah Ibu saya akan ukur. Si pasien itu karena lemas atau misalnya karena masih ngantuk, dia nggak jawab. Tapi pasien tersebut mengulurkan tangannya, menggulung lengan bajunya, menyerahkan ke petugas seperti ini. Artinya apa? Membolehkan kan? Beda kalau misalnya isyaratnya dia geleng-geleng. Kalau geleng-geleng berarti nggak mau. Tapi kalau dia dengan tindakan memberikan ini, oh ya itu adalah contoh yang tidak dinyatakan. Tapi kalau yang dinyatakan itu tadi bisa lisan atau tulisan. Untuk yang tidak dinyatakan ini tentu untuk yang mempunyai resiko yang tidak beresiko tinggi ya, kayak misalnya pemeriksaan, kita mau pemeriksaan tadi tensi, kita ukur nafas atau apa gitu, misalnya mau ganti infus atau apa, itu lakukan bisa dengan yang tadi ya. Oke, paham? Paham. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Udah ngerti ya semuanya ya? Udah jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas, biasa. Kalau sudah dipahami materinya, di akhir kita akan ada kuis evaluasi ya. Jadi untuk link evaluasi kali ini Ibu telah buatkan link untuk kalian bisa men-scan ataupun akses Google Form-nya. Silakan bisa di-scan untuk barcode yang sudah dikirimkan, bisa difoto ya. Silakan kerjakan soal-soal yang ada di dalam link tersebut yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Muncul soalnya? Muncul. Oke, silakan Ibu beri waktu untuk mengerjakan soalnya ya. Ya, baik. Gimana sudah diisi ya untuk Google Form-nya, dan ini saya sudah bisa lihat hasil daripada evaluasi yang tadi sudah kalian isi, dan alhamdulillah hasilnya di sini semuanya nilainya bagus ya. Jadi untuk mata kuliah pada hari ini, untuk inform consent sudah bisa dipahami semuanya ya. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, ada beberapa kesimpulan yang akan saya simpulkan. Yang pertama, dalam memberikan pelayanan kebidanan, aspek penting yang harus kita lakukan adalah memberikan inform consent. Kemudian yang kedua, inform consent ini merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada bidan setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai tindakan medis atau asuhan kebidanan yang akan dilakukannya. Yang ketiga, setiap tindakan kebidanan tanpa adanya inform consent dianggap sebuah tindakan yang melanggar hukum, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa. Dan yang terakhir, pastikan sebelum memberikan persetujuan kepada pasien telah memahami sepenuhnya risiko serta manfaat sebelum memberikan persetujuan. Nah, demikianlah kesimpulan materi kita pada hari ini, dan saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah salah satu contoh proses pembelajaran pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan di program studi S1 Kebidanan. Mudah-mudahan dengan video tersebut bisa memberikan pertimbangan kepada Bapak dan Ibu Asesor dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.